Oke, baik. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Baik, sampai berjumpa lagi dengan saya di pelajaran informatika kelas 10. Gimana kabarnya? Baik, Pak. Baik. Baik. Sehat. Baik, saya harapkan juga kalian selalu sehat dengan cara menjaga imunitas di tubuh kalian masing-masing, karena sekarang memang kondisinya sudah semakin memburuk dalam pandemi ini. Saya harapkan kalian bisa menjaga kesehatan dengan cara meminum vitamin supaya imunitas tetap terjaga, dan juga berolahraga secara teratur, dan juga untuk memakai masker kalau terpaksa bepergian. Kemudian kita akan berdoa dulu. Saya minta salah satu untuk memimpin doa. Siapa? Ayo Mas Sigit. Ya, Pak. Dalam nama dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapak, doakanlah kami. Hari ini kami ingin belajar PJJ Informatika. Baik, terima kasih Sigit atas doanya. Oke, mendengarkan lagu Indonesia Raya untuk saya akan cek kehadirannya dulu. Kalau saya lihat sih sepertinya sudah hadir semua. Ada 29 anak termasuk saya. Kalau saya cek dengan agenda sekolah kelas 10 IPS itu ada 28. Oke, sudah hadir semua. Kita akan langsung masuk ke materi. Sudah siap belum untuk menerima pelajaran? Ya, Pak. Sudah siap? Semalam saya sudah kirim materi. Apakah sudah dibaca materinya? Udah. Sudah. Videonya juga sudah dilihat? Saya sih udah. Saya sudah. Nggak tahu. Oke, baik. Kemudian sudah download aplikasi? Sudah? Udah. Oke. Sudah dicoba? Sudah, Pak. Sudah. Udah. Tapi nanti IP address-nya sama ini dikasihkan sama Bapak. Ya nanti. Oke, itu sampai di situ dulu. Kemudian ada nggak kesulitan selama kalian mempelajari materi itu sendirian? Saya sih enggak. Yang lain coba jawab apa? Iya, makanya yang lain jawab dong. Nggak ada kesulitan sih kalau saya, Pak. Sudah dicoba Mbak Maria F. Divina? Udah, Pak. Oke, baik. Jadi sebenarnya untuk hari ini saya hanya akan mengkonfirmasi saja apa yang sudah kalian baca, apa yang sudah kalian pelajari selama kemarin. Oke, ini tujuan pembelajaran kita. Ada 3 dalam bidang pengetahuan dan keterampilan. Oke, sebelum kita masuk pembelajaran, saya akan bertanya dulu. Terlihat? Apakah terlihat pertanyaannya? Bagaimana cara membagi bandwidth untuk kedua klien tersebut dan alat apa yang digunakan? Ada yang bisa menjawab? Salah nggak apa-apa kan Pak ya? Oh, nggak apa-apa. Router bukan Pak? Ya, betul. Alatnya router. Caranya? Tadi siapa yang jawab ya? Jackson ya? Iya Pak. Catatan dulu biar tidak lupa. Oke, siapa lagi yang mau menjawab caranya? Untuk caranya, kita cukup membuat sebuah skenario pada router, di mana untuk router itu nanti bisa memberikan akses internet kepada 2 klien tersebut. Apakah cukup jelas? Ya lumayan. Lumayan, oke. Untuk selanjutnya, pembelajaran kita adalah mengerjakan yang namanya LKPD. Sudah dilihat? Udah, Pak. Nah, di situ ada 2 soal. Soal yang pertama adalah menganalisis gambar, yang kedua adalah membuat gambar atau membuat simulasinya, yang tentu saja harus dianalisis terlebih dahulu sebelum dibuat simulasinya. Simulasinya menggunakan apa? Menggunakan Cisco paket Tracer. Sudah jelas, sepertinya si Divina langsung jelas sekali. Sudah saya kirimkan ya untuk kelompoknya. Oke, itu kelompoknya. Nanti silahkan bergabung di kelompoknya masing-masing. Kerjakan LKPD satu kelompok satu. Silahkan masuk ke kelompoknya masing-masing. Oke, silahkan dimulai yang diskusinya. Oke, Mir, on, Mikis, Vanua, Benita. Ini yang ngetik siapa? Halo. Siapa aja sih? Ya. Halo. Vero. Serah gua mah. Yang mau Ketik yang mana dulu anjir, record kan ya? ada 2 soal. Yang analisis gambar aja dulu. Kelompok 2 diem-diem baik. Kelompok Yaudah, 2 ayo ini siapa yang ngetik? dibagi tugasnya Siapa dulu. yang Siapa yang mau mengerjakan yang nomor 5, siapa yang mau mengerjakan nomor 6 yang simulasi. Oke, ada yang bertanya? Ya, kelompok 2, Pak. Oke, kelompok 2. Ini nanti hasilnya satu orang yang kumpulin atau setiap orang, Pak?
Satu aja. Oke. Oke. Kelompok 3 gini. tadi yang mau tanya siapa? Yang mau ngetik siapa, cepetan. Configuration-nya pakai yang mana, Pak? Oke, kita cuma dikit. IP configuration. Bentar ya. Oke, untuk IP configuration sebenarnya bebas ya, tapi diawali dengan 192.168. Nah, ini belakangnya ini bebas ya. Oke, Pak. Ya. Itu apa namanya yang bawahnya itu apa? Kan ada tuh itu Subnet. tetap 255, Pak. Iya, itu otomatis. Oke, Pak. Oke. Pak Andre, kelompok 3 mau nanya. Kelompok 3. Oke. Ya. Apa namanya? Untuk apa videonya itu Nomor dari 5 apa komen itu satu kali aja, Pak. Apanya? Maaf, tadi agak ada gangguan. Yang Cisco itu komen promptnya itu sekali aja. Kok ngetesnya? Yes. Boleh dites satu kali, boleh. Yang penting sukses koneksinya. Saya sudah, Pak. Dikirim kemana, Pak? Iya, nanti dijadikan satu. Ini kan disuruh analisis Screenshotnya, ininya kan apa? Screenshotnya jaringannya dimasukin kan, ke LKPD itu. jaringan apa aja? Terus yang filenya dikirim ke WA aja, WA Baca dulu soalnya Siapa ya? nomor 5. Ya WA, jaringan WA grup di iya, WA-nya si Sigit nanti biar dikasih ke saya. Jaringan Oke teman-teman, silakan kembali ke ruang utama. Silakan Pak. kembali ke ruang utama. Saya akan menutup pelajaran di sana. Oke, baik teman-teman, sudah berkumpul semua. Baik, gimana? Susah ya? Lumayan. Sebenarnya tidak, tapi kenapa saya begitu, Pak? Nah, itu. Ini yang agak banyak faktor, ada beberapa faktor sih yang bisa mempengaruhi itu gagalnya koneksi. Seperti itu. Biasanya di IP biasanya. Coba nanti kamu ganti IP-nya jangan pakai 10 ya. Ganti yang 30 atau 40 gitu ya. Oke. Itu nanti dicoba lagi. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan materi hari ini? Enggak sih, Pak. Ya ada. Coba yang lain ada yang mau nanya nggak? Ya, silakan kalau yang lain mau bertanya. Ini tuh sama kayak P2Power gitu bukan sih, Pak? Apa? Kayak aplikasi software gitu di komputer kayak P2Power yang ngebagi bandwidth tiap device yang terhubung. Beda. Oh, beda. Kalau ini Cisco Packet Tracer ini sebenarnya adalah alat yang digunakan untuk menggambar jaringan. Jadi kalau kita ingin membuat jaringan yang sebenarnya, membuat jaringan yang real, itu kita rencanakan dulu nih pakai Cisco Packet Tracer ini. Kita butuh berapa server, kita butuh berapa router, kita butuh berapa hub, kabelnya, koneksinya bagaimana, itu perencanakannya lewat Cisco Packet Tracer ini. Jadi kita nggak perlu nih beli alatnya dulu, kita coba langsung setting, nah ternyata gagal, itu kan buang-buang biaya. Nah kalau pakai Cisco Packet Tracer ini bisa diminimalisir kesalahan-kesalahan seperti itu. Ada yang lain? Nah kalau tidak ada nanti setelah ini saya berikan waktu 15 menit atau 10 menit lah. Silahkan jawab tes formatif yang linknya sudah saya share ke ketua kelas. Baik, kemudian apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Coba ya. Boleh, Sigit. Jadi intinya hari ini kita belajar buat ngebedain komponen jaringan, Pak, sama Ya, 1, 2. tadi yang kayak Bapak bilang apa tadi? Aplikasi. Ya, aplikasi paket tracknya ini kan digunain beda sama yang Habel bilang. Ya. Ini dipakai buat ngerancang. Baik, itu. Oke, jadi kesimpulannya yang bisa saya terima tadi, yang pertama, kalian sudah belajar mengenai macam-macam komponen jaringan, juga fungsinya. Nah,
Yang kedua, teman-teman tahu nih cara untuk membuat simulasi jaringan komputer. Baik, untuk pertemuan yang akan datang, nanti kita akan membahas tentang topologi jaringan komputer dan jaringan intranet. Baik, terima kasih atas kehadirannya teman-teman semua, anak-anakku semua. Terima kasih juga sudah aktif dalam pembelajaran hari ini. Kemudian yang terakhir, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa. Brenda. Mari semuanya kita bersyukur Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk peringatanmu pada PJJ hari ini Tuhan, kami sudah menyelesaikan. Terima kasih Brenda. Pesan saya terakhir ya, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Semoga Tuhan memberkati kalian semua. Amin.